Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Terkhusus kepada host kita dan inisiator ya kegiatan-kegiatan Minhaj ini, Masya Allah, Ustadz Sekjen MIUMI, Ustadz Bakhtiar Nasir, kemudian Ketua MIUMI yang barusan memberikan pengantar yang luar biasa, Kiai Hamid Fahmi Zarkashi, dan kemudian juga Ustadz JJ dan barangkali narasumber yang lain, serta para ustadzat. Mohon maaf kalau tidak bisa disebut satu persatu, tapi saya lihat Ustadz Deden ya, ahlan wa sahlan Ustadz Deden, ini Masya Allah ya, kita selalu mohon doanya Ustadz Deden nih ya, apalagi di malam Jumat. Juga pada Bapak dan Ibu para peserta kajian Minhaj ya, yang sama-sama semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Jumat, malam berkah, mudah-mudahan berkah ini berlipat ganda buat kita ya, terlimpah pada kita semua dan keluarga kita serta umat bangsa dan negara kita tercinta. Berbicara tentang ukhuwah ya, mungkin ini 15 menit saja ya Ustadz Bakhtiar. Ya, supaya kita hitung-hitung waktunya nih ya. Ya, ukhuwah Islamiyah ya, yang kalau disebut ukhuwah saja udah difahami itu idza utliqa ya, atau indal itlaq itu al-ukhuwah Islamiyah, itu jelas ya. Walaupun orang bisa menarik kepada al-ukhuwah al-wataniyah dan al-ukhuwah al-basyariyah, ini juga tidak perlu dipertentangkan ya, tentang penggunaan al-ukhuwah al-wataniyah dan al-ukhuwah al-basyariyah, walaupun sebelumnya tidak dikenal atau tidak terlalu dikenal, supaya lebih hati-hati ya di literatur kita. Tapi bolehlah ya, kalaupun kita katakan sebagai tatawur. Tapi yang paling penting indal itlaq al-ukhuwah artinya al-ukhuwah Islamiyah. Nah, bagaimana dengan istilah al-ukhuwah imaniyah? Ini mudah-mudahan sedikit saya juga akan urun rembuk ya di bagian-bagian akhir kalau diperlukan. Kata ukhuwah jelas sekali maknanya, artinya persaudaraan ya, dan persaudaraan itu ya makna yang lebih jelas lagi ya, karena semua orang tahu yang namanya saudara di dalam hidupnya, walaupun barangkali dia anak tunggal, apalagi kalau bukan anak tunggal, tahu ada namanya kakak atau adik atau punya kakak dan adik ya. Dan ketika hubungan antar muslim, antar mukmin menggunakan kata ukhuwah seperti dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, dan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, al-muslimu akhul muslim, ketika kata ukhuwah yang dipakai untuk menggambarkan hubungan antar muslim atau antar mukmin, maka itu menunjukkan bahwa hubungan antar muslim ini sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting, sangat-sangat erat, karena yang digunakan kata ukhuwah. Padahal untuk menggambarkan hubungan itu yang mirip-mirip banyak, ya. Misalnya sadaqah, ya, sadaqah, sadiq kalau isim fa'ilnya, dia pertemanan, ya, perkawanan. Atau syarik ya, itu juga menunjukkan hubungan kolega ya, zamalah atau zamil itu juga ya, kemudian suhbah atau sahib ya, ini juga menunjukkan hubungan. Tapi yang dipilih itu adalah ukhuwah, dan tegas, jelas sekali ayatnya, hadisnya, innamal mu'minuna ikhwatun ya, al muslimu akhul muslim. Berarti kita ini harus benar-benar menyadari hubungan kita dengan sama muslim itu bukan hal yang biasa saja, hal yang sangat-sangat kuat, karena
serupakan dengan hubungan dengan saudara kandung kita yang punya talian darah, ya. Maka dari itu setiap mukmin ya hendaknya peduli terhadap masalah ukhuwah. Ini poin pertama yang saya mau sampaikan. Perlu ada kepedulian. Bukan sesuatu yang ukhuwah bagus. Kalau datang alhamdulillah. Kalau tidak ya nggak apa-apalah. Ya. Nggak bisa begitu. Harus diupayakan. Ini penting. Kalau dia ada alhamdulillah. Kalau tidak sedih kita masih sedih. Walaupun jangan sampai juga salah. Kadang-kadang orang karena salah memahami kondisi umat yang dipandang tidak berukhuwah, akhirnya bukan semata-mata sedih, malah berubah menjadi keputusasaan, berubah menjadi pesimisme, atau malah berubah menjadi marah-marah, marah ke sana, marah ke sini, ya, karena orang tidak berukhuwah. Akhirnya menambah runyam, tidak tambah berukhuwah, tidak membuat orang semakin berukhuwah, tapi tambah runyam ukhuwah itu. Saya masih ingat, awal-awal dakwah tahun 84, ada anak muda yang begitu semangat. Ini kita berpecah belah, ya, dengan banyaknya organisasi. Harusnya organisasi ini lebur aja semua. Ya, saya bilang, ya alhamdulillah sejak saat itu saya sudah punya kesadaran bahwa emang menyelesaikan masalah ya kalau organisasi dilebur. Bukannya bisa lebih parah ukhuwah kita. Syukur-syukur ini sudah organisasi. Jadi memperkecil milieu ya untuk kita bisa berukhuwah, walaupun yang namanya efek negatif harus dihilangkan. Dan dicontohkan yang gampang itu seperti punya beras, ya. Beras itu adalah kemanfaatan ukhuwah. Lalu ada negatifnya beberapa kerikil, ya. Kalau misalnya kita punya beras 1 liter, maka yang benar adalah kerikilnya yang dibuang, bukan berasnya yang dibuang. Ya, ini beras nggak ada guna karena ada kerikil-kerikilnya, bukan. Kerikilnya bersihkan, berasnya bisa dimakan. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan masalah ukhuwah ini. Selain dari sisi keutamaan secara istilah ukhuwah, nah juga masalah ukhuwah ini jelas sekali dalilnya, apalagi kalau dikaitkan dengan menggapai barokah. Ukhuwah ini adalah salah satu jalur utama mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana ukhuwah membawa berkah? Ya, kita bisa lihat dalam banyak dalil yang saya kira peserta kajian malam ini sudah memahaminya dengan sebaik-baiknya. Tapi kita ambillah salah satu, ya. Sebelum mencontohkan, berkah ini adalah manfaat, ya, atau lebih banyak manfaat di dunia yang berperspektif akhirat. Ya, artinya berkah itu adalah sebesar-besar manfaat di dunia dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita punya uang, ya 1 juta misalnya, kalau dapat berkah, maka dia akan memberikan manfaat sebesar-besarnya di dunia dan juga di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukhuwah kita seperti apa? 1 jalan masuk surga. Ya, ini kita ambil perspektif akhirat dulu. Jalan masuk surga dalam satu hadis sahih, Nabi SAW menegaskan, ya, saya tidak usah bacakan supaya cepat waktunya, demi Allah atau kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman, dan kalian tidak akan benar-benar beriman kecuali kalian saling mencintai. Ya, itu jelas sekali. Jalan menuju iman yang kuat dan kemudian menuju surga adalah ukhuwah. Kemudian sekaligus dalam hadis itu tanda keimanan. Kemudian ukhuwah adalah jalan untuk mendapatkan rezeki. Ya, siapa yang mau diluaskan rezekinya maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Itu bahagian daripada ukhuwah itu, ya. Dan juga untuk mendapatkan kemenangan. Nah, ini penting sekali dalam kaitan pembicaraan malam ini, seperti pengantar dari Kiai Hamid tadi,
bahwa kita berbicara tentang kondisi umat dan bangsa kita. Salah satu keadaan salah satu hal yang bisa merubah keadaan dari keterpurukan kepada kemajuan, dari kehinaan kepada kemuliaan, daripada kekalahan pada kemenangan adalah dengan menjaga ukhuwah. Ya, sebaliknya kalau kita melupakan ukhuwah, kita akan kalah. Ya, dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya bagaimana ditegaskan tentang kekuatan untuk membawa kepada kemenangan itu, ya. Kita diperintahkan alaikum bil jamaah, ya, dan seterusnya. Nah, lalu di dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan kita jangan sembrono dalam masalah ukhuwah, jangan merusak ukhuwah, karena merusak ukhuwah sama dengan mendapatkan kegagalan dan kehilangan kekuatan. Ya, fala tanaza'u fatabshalu wa tadhhabu rihukum. Ya, itu surah Al-Anfal ayat 45-46. Ya, sekali karena waktu yang singkat, saya langsung saja, ya, bahwa dari awal ayat itu la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, ada 5 unsur. Salah satunya adalah jaga ukhuwah kalau mau menang. Sebaliknya diingatkan, kalau kalian tidak jaga ukhuwah, ya, maka kalian akan kalah dan hilang kekuatannya. Sudah kalah, hilang lagi kekuatan kita lebih parah. Maka kita bisa dikuasai orang sekian lama. Kalah periode pertama, kalah periode kedua karena semakin lemah ukhuwah, maka bisa-bisa kalah lagi untuk orang menjadi 3 periode. Ini kemana ngomongnya ini? Ya, maksudnya bertambah terus kekalahannya karena kekuatannya semakin hilang. Ya, ini bumbu-bumbunya saja. Ya, jangan terlalu diambil hati karena ini minhaj, ya, tidak masuk ke wilayah politik praktis. Ya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Oh, nggak apa-apa, Ustaz. Ya, jazakallah. Kalau Sekjen sudah bilang, ya semakin terbuka. Ya, jadi ini berkah yang luar biasa. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan berkah itu semata-mata pada harta kita, pada anak-anak kita yang sukses. Berkah ini pada umat dan bangsa kita. Ya, dalam perspektif ini betapa pentingnya membangun ukhuwah itu. Ya. Nah, ini saya tidak mau terlalu panjang. Saya ingin sedikit berbicara tentang tentang ukhuwah dan persatuan. Ya. Sebelumnya bahwa ukhuwah itu adalah merupakan ikatan yang paling kuat di antara orang Islam, ya, di antara orang beriman. Nah, tetapi terkadang ukhuwah, saya jelaskan dulu sedikit, ini tidak semata-mata dinampakkan oleh madhahir seperti ta'awun, seperti suka silaturahim, tapi lebih dalam daripada itu sampai ke hati mereka. Sampai ke hati mereka ada al-hubbu, ada cinta, ya, dan cinta ini adalah yang tertinggi daripada ukhuwah itu. Ketika cinta benar-benar sudah wujud, mungkin cintanya berkurang, tapi masih tetap ada ukhuwah, di mana ada unsur-unsur lain, seperti misalnya perhatian, ada solidaritas, ya, ada tolong-menolong dan sebagainya. Nah, ini karena mau singkat-singkat. Tapi kalau bisa sampai pada tertinggi, inilah yang luar biasa, akan bermanfaat sampai hari kiamat. Sebab di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 ditegaskan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kalau ukhuwah itu, cinta itu tidak benar, ya, maka hubungan apapun di dunia ini nanti di hari kiamat akan menjadi kecelakaan, masuk neraka. Hanya orang-orang yang saling mencintai karena Allah dari hati mereka yang akan benar-benar selamat sampai hari kiamat. Bahkan dalam hadis-hadis sahih, dia bisa menyelamatkan saudaranya kalau dia lebih dahulu masuk surga, selama saudaranya tidak syirik, dia bisa menyelamatkannya ketika dia diizinkan oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat. Bagaimana kalau kita belum merasakan
ya di hati kita belum ada rasa cinta itu, maka jangan lupa perhatikan unsur-unsur lain, atau minimal jangan mundur lagi dari namanya persatuan. Sebab dalam Islam ini selain kita diperintahkan untuk menjaga ukhuwah, kita juga diperintahkan untuk menjaga persatuan. Ya. Persatuan ini artinya mungkin dari hati kita tidak klik karena ada beberapa kesalahan saudara kita, bahkan mungkin dia bersalah pada diri kita, dia menyakiti kita, ya, dia mengambil sebagian hak-hak kita. Maka dalam kaitannya dengan perjuangan untuk kemaslahatan umat dan bangsa kita, tetap jaga persatuan semaksimal mungkin. Upayakan menjaga persatuan, sebab persatuan itu lama-kelamaan bisa memperkuat ukhuwah. Ya, bisa memperkuat ukhuwah. Terima kasih. Poinnya cukup mendalam ya. Pertama, ukhuwah itu persaudaraan, lebih tinggi dari pertemanan, lebih tinggi dari sekedar persahabatan atau perkawanan. Itulah karenanya diksi yang dipilih adalah akhun, ukhuwah. Ini tekanannya penting. Jadi jangan dianggap sederhana istilah akhun ini atau ukhuwah ini. Adalah sebuah diksi yang bisa mengantarkan kita ke surga, yang membuat kita mudah mendapatkan rezeki, dan bahkan sampai tingkatan meraih kemenangan. Dan yang penting juga disampaikan oleh beliau adalah bahwa media terkuat, ikatan terkuat antar umat Islam kalau ingin mencapai semua kemenangannya adalah tidak ada kata lain kecuali berukhuwah. Nah ini tapi harus sampai pada tingkatan iman yang menimbulkan rasa cinta, ya, solidaritas, dan tolong menolong. Masya Allah. Tabarakallah.